kita tu minggu okuli sedarion lapatanna saya mengaranap do mataku do pak Jahoba di minggu okuli sedarion tema ni jamita nagawe bohal ni parton jota ima si asian ayat 10 sadai sian ayat walu didok desi sun denggando patik ni Jahoba. Patik ni Jahoba, menurut dalam bahasa Indonesia memang dok firman itu sempurna. Bisa terahon firman dohot patik. Sun denggando patik ni Jahoba berarti sun denggando hata ni debata firman. Molo tajaha di Bibelon, molo apalagi tajaha di buku ni Yohanes. Didok disi hatani Jahoba na sempurnai ima hataridaanna di Yesus. Firman Allah yang sempurna terlihat dalam diri Yesus. Jala molo parpesaun patidahon patik ni debatado nagabe sun hinadenggan. Bahasa patik ni debata menurut hasaksian ni parpesaun nagabe sun pinadenggan. Adong piga-piga alasan na mambain patik ni debata gabe sun pinadenggan. Dibereng si Daud. Na parjolo ala patik ni debatai manang nahata ni debatai mangalehon habisuhon. Mula tajaha di ayat 8 didok disi sun denggando patik ni Jahoba tau si pasabam roha sitong do panindangion ni Jahoba dipabisuk do akka natubok maroha. Jadi patik ni Jahobai didok sundenggan ala mangalehon habisuhon tu jolma nahurang maroha. Idok nahurang maroha kurang berpengalaman. Sudah do kita mungkin mengalami perdalanan di ngolu. Sediaring kita menguli tanah on, laus ima pengalaman di kita. Pengalaman ini membain kita lamar bisuk. Halak nagudang mengalami akka parukilon arsak manang nahamaulon biasana lamar bisuk doon. Alalam tamat imana lewat ujian-ujian cobaan-cobaan. Alai morodak kia hita mengalami ujian cobaan agak maul do hita di dok namar bisu. Ala dak kia tamat ibana sian berbagai ujian. Esarupa di molo misalnya hita di persekolahan morodak tamat hita sian ujian tingkat SD badang boy nak waktu SMP. Morodak tamat ujian sian SMP dang boy nak waktu SMA. Satu perguruan tinggi. Ala mengikuti berbagai ujian. Bahkan halak adong do marnoli-noli ujian dang boy masuk tu perguruan tinggi SPMB. Ala dang dapat ibana parbinotoan namanggohi syarat-syarat tu perguruan tinggi. Ima membain dang merpisuk ibana. Ala molonunga peyam ibana di akka parukilon gudang akka hamaulon dapo ibana alai po ibana lihai mangalewati parukilo ni ima guarna namar bisu. Jadi patik ni lebata membain hita marbisu. Molo tabereng ma patik na 10 mulai sian patik perjolo satu patik pa 10hon molo nunga tamat hita mangulahon ni ima guarna jolma namar bisu. Jadi buasa itu perpesaun si Daud sundeng gando patik Jahoba ala mangalehon bisu. Memang di gereja-gereja senari gudang do gereja nau mengampolokon tanda petik patik na 10 di ibadah. Salah satu ciri gereja Calvin ialah membacakan hukum Taurat setiap ibadah. Gereja Calvin. Itulah ciri gereja Calvin. Di gereja Lutheran tidak ada membaca hukum Taurat.
Alai kita di Indonesia, gereja Lutheran membaca hukum Taurat. Alai gereja Calvin di Indonesia sonari, GKI, GBKP, sudah gereja di Timuran, yang ada membaca hukum Taurat di setiap ibadah. Alai molohita gereja-gereja Batak, pasti dong patik di jaha ganop minggu. Itu mau mengajarkan kepada kita bahwa hukum Taurat itu jika kita penuhi tantangannya, maka kita akan semakin berhikmat. Mulai masih patik perjulu, au Jehovah di Batam dan jadi au mengarakku bahinum inna di Batam. Berarti jangan menduakan Tuhan. Tapi terkadang setiap hari kita sering menduakan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kalau kita berhasil memprioritaskan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Itu masih titah pertama. Bohamul satu, patik na 10. Kita menang atau bisa melewati atau menghidupinya, maka hukum Taurat itu akan membuat kita berbijaksana. Nah, buasa hidup makin hukum Taurat ini langsung denggal ala dileon kita habisuan contohnya, karena hukum Taurat itu patiki mangalehon panduan hidup yang benar. Mengalehon panduan hidup yang benar. Patik perjoro satu paupat hon mengajar kita, memandu kita menomba debata. Alai patik palimahon satu patik pasapuluhon memandu kita bagaimana hidup bermasyarakat, berhubungan dengan sesama manusia. Mulai mai ikon haholonganmu naturasmu. Mulai adong hata ikon di patik palimah. Dungi unak ko mau joma. Unak jangan. Itu membuat panduan. Maka Daud mengatakan itu sempurna karena dia berisi panduan hidup yang benar. Lalu memberi kita pengertian tentang Allah, tentang Tuhan. Makanya roh Yesus pada nabi baru di ibana pangaripunan di patiki ima haholong ima Jehovah di Batam senna sarohan senna seati-atian doson dohoti haholong ima dongam mujolma doson diri. Itu kesimpulan dari hukum Taurat yang kesimpulan. Semakin kita menyatakan bahwa firman atau Taurat Allah itu sempurna, maka kita akan semakin mengenal Allah lebih dalam. Lalu kalau dikatakan itu tadi sempurna, sundengkan patik Jehovah mengalihkan habisu untuk kita alanya Allah merhite patiki diberikan kita warning, kewaspadaan akan dosa. Unakko memunjolma, jangan membunuh. Titik. Patik itu tidak ada koma. Titik. Jangan membunuh. Titik. Di agama asing jangan membunuh. Koma kecuali kepepet. Gitu kan? Ada komanya. Jangan berzina. Koma. Kalau mampu gak apa-apa lah kan gitu kan. Itu di patik na asing gitu. Anggo di patik kita do titik. Tidak ada koma. Ikon persangapanmu naturasmu. Asa mertua ho titik. Dan itu ikon persangapanmu naturasmu mulu gudang artona. Mulu pugus do lok di sini. Tidak ada. Ini membuat kita kewaspadaan. Sehingga kita makin tahu jalan yang benar. Itu yang pertama. Buasa idok sun hina dengan patik Jehovah ala patihi mangalehon habisuh. Jemono kurang bisu hita dinguluon berarti naso taulahon do patik ini batang. Yang kedua, mengapa dia disebut Taurat yang sempurna, firman Allah yang sempurna? Yang kedua, karena Taurat itu memberikan kebenaran dan kegirangan. Menurut aja dia sia diok songron.
Tigordo patik ni Jehovah akasi palas roha pitado patik ni Jehovah dipatiur do parmidaan. Jadi firman atau Taurat itu memberikan kebenaran sehingga kita mendapatkan kegirangan dan mata kita bercahaya. Isi halak pertigor ias dorohani ijala meria ias itu turohan. Alai isi halak perjahat perdosa di bayang-bayangi manang di pojar-pojar dosana ibadah. Sugari masih tong kita mangulu taulahon lomo di jadi bata taulahon aturan-aturan pasti dohita dengan merdala. Contoh molodong meraji di tengah dalanan adong di situ tiba-tiba polisi molo beres do STNK nung matagaran pajak sudena dengan dak polo babiar kita mereng padisi bahkan bersiul-siul lebih mana ngamarin kita alanya tigor kita merdalan alai coba jodak takaran 2 tahun STA pajak ngamake 10 tahun terditilip 2024 jadi bayan matikan 2020 bayan 2024 undang-undang kalau tabereng nama makin baju polisi terok tapi dudar tering bener habis apa benar nasi jong ya besar pada pakaian kan mani kor putar balik kata putar balik cari jalan lain. Mengapa? Karena dia melakukan kesalahan. Orang yang melakukan kesalahan hatinya tidak gembira, matanya tidak bercahaya. Tapi orang yang melakukan kebenaran maka dia bergembira dan matanya bercahaya. Jadi pilihlah jalan yang benar, maka hidup kita girang dan gembira. Mata kita bercahaya, tahu melihat jalan yang baik dan yang benar. Tidak gila mata, tidak gila dengan hormat, tidak gila dengan kekayaan, tidak gila dengan jabatan. Karena apa? Kita melakukan kebenaran. Kalau orang tidak mau melakukan kebenaran, maka itu akan terjadi keonaran. Apalagi kalau kita mendapatkan jabatan karena ketidakbenaran, maka kacaulah kita sebagai pemimpin dan akan menghancurkan bangsa. Ini yang perlu. Jadi Taurat itu sempurna karena apa? Karena dia memberikan kebenaran dan kegirangan. Yang ketiga, bahasa idok sun hina dengan dopatik ni Jehovah. Firman Tuhan itu sempurna. Yang ketiga alasannya karena firman Tuhan itu lebih berharga dari emas. Tajaha maju ayat 10 sada rapak kita menjaha. Ayat 10 sada turu 2 ya. Sun ayat sersere palak kinagudang setuju tumonggi do akai siang situak niloba dohot tunggale. Jadi firman Allah itu atau Taurat itu lebih mahal dari emas. Sere lobi sian mas nomor lobi puasa. Mengapa disebut firman Tuhan yang sempurna itu kita? Tuhan yang sempurna itu melebihi emas. Karena apa? Karena ketika kita melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan, maka itu memberi kepada kita nilai abadi. Firman itu memberi kita nilai abadi. Kalau emas dan perak atau perunggu atau harta yang di dunia ini itu hanya memberi kita nilai hasanah. Molo mamora hita sangat ma diberi kalak, molo adong jabatan ta sangat ma hita diberi kalak. Ay coba joro molo nunga mago talgang jabatan hamoraon ngemarpogus kita di seker halak hita. Daw, alay tinggi gebe bupati gubernur hita sudema manguk hita tulangna namamboruna opungna sanga sentia betaho kenadok urat ikaderenna tu kita. Alay molo marpogus tulak takad dupe dang adong urat ikaderenna tu kita. Ala fokus kita.
Itu harta dunia memberi penilaian sampai batas dunia. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, Taurat Tuhan, maka nilai kita kekal abadi. Apa itu? Kalau kita punya harta bertriliun-triliun di dunia ini, bisakah kita sogok masuk surga? No. Kalau rumah kita 20, mobil kita 10, bisakah itu membawa kita ke surga? No. Yang membawa kita ke apa namanya, Simaling Kerbe, ambulans loh, dan Alfa. Ambulan demampuan. Jabuta dan 10 tingkat. Setingkat doh itu ukuran 2 kali saja. Harta itu tinggal di dunia ini. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan dan mengiyakan dan melakukannya, maka kita, hidup kita masuk surga. Maka Taurat itu memberi kita kekekalan. Orang yang menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, melakukan firman Tuhan dalam hatinya, dia hidup di bumi dan hidup di surga. Maka dia memberi kekekalan. Mengapa hukum Taurat disebut sempurna? Karena dia lebih berharga dari emas. Karena emas tinggal di bumi, tidak bisa dibawa ke surga. Tapi firman Tuhan yang ada dalam hati kita, yang kita lakukan, itu kita bawa ke surga. Tinggal pilih, mau kejar harta dunia kah kita, atau mau kejar harta surgawi yang akan kita bawa ke surga. Maka ini yang membuat dia berharga, lebih dari emas. Yang kedua, disebut lebih dari emas karena memberikan manfaat yang lebih besar. Harta dunia hanya memberi manfaat kepada kebutuhan jasmani ini. Beli jas, beli sepatu, beli handphone, beli yang kelihatan di dunia ini. Dan uang tidak bisa beli iman. Uang tidak bisa memberi iman yang menyelamatkan. Tetapi yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal ialah firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Jangan langsung cari itu yang non. Terpurung masa ada ama kan? Dinipinai pajupang may mana di surga. Dohot sada pangurubina. Hebat ni pangurubikon. Jabuna siar emas. Teras na siar emas. Berat di jabuk ko non umbal ga siya narhana kan? Terus madibuan malaikat onto. Balam dalam narwa, makin jalan emas. Oh tiba-tiba jalan mahutuk-hutuk. Dia jabukku malaikat tu. Saya bermahu. Dibuang tidak sama tuah tu rabba-rabba adong mesi jabu dindik topas doh tarubri jabu nisio linga jabu bring puasa sedak tersipa ini nak pembentuk kudi jabu na emas puasa jabuku dindik topas iso dak kaya ako membangun jabu di surga seliling mangun huitan holan jabu nabel gaido atam pertibiido di babal-gabal kaho alay dak kya di bangko jabum di surga alay pembentumi si paimini garang tokkit di mangihin tuak kana bubus sian nadong di ibana itanyak kok ganopari ho dak kya mananyak ko ni diurubi ho di dikigale alay ho dak kya mangurubi jesi paimini pacong-cong ibana do bagas emas di surga alay ho lupa ho pacong-cong jam di surga dungo mo iban wah ngasalah ano habe dung terdungi ba mulai ani Tuhan ay namar nigi di babiyaw ni ma mulai sini bertua may amay ama namar ni pinakinan dang adong idi kape siya gulo dang adong murutuk dia dong bertua may itu jadi firman Tuhan itu lebih berharga dari emas. Sian kasinamot hepeng nadong dihita sanari. Molo hepek tay mubang lonong dui. Tanggal sada gok rekenikta. Tanggal 15 mulai milos.
tanggal 20 mitop udah dong. Maaf, kita makanya itu maaf. Saldo Anda tidak mencukupi. Apalagi yang auto debit kan. Maaf, decline, gagal di pembayaran asuransi akan karena tidak mencukupi. Tetapi kekayaan firman Allah tidak pernah defisit. Yang kita miliki tidak pernah dicabut oleh siapapun. Dia akan kekal. Maka perbanyaklah menghafal firman Tuhan, karena itu tidak akan dicuri oleh siapapun. Aleng halak batak main nagumurang menghafal upasa. Mula laut tu pesta-pesta tersongon hatanya putus julu-julu tubuh. Bagus nama hal tu na tubuh di robeyan. Oras mahmuna mangaton soni hamil mangalen. Matutu. Boy ini 50 hari bisa diulang. Ada kiai Matius 5 ayat 5 mertua makan bogos. Ai di pamora dona sida. Amin. Dan ada orang harap manusia. Alay molo pasak matutu nalu kan. Berita mabagabe itu membelok bersita doon. Arita magabe. Asal mahida marsi bololuan. Matutu. Alay molo kejahat firman Tuhan. Dan ada orang naman dokon Nah, padahal itu tinggal nanti. Upasa-upasa itu tinggal. Tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Maka mulailah menghafal satu firman satu hari, supaya harta kita besar-besar. Masih pahusor-husor tasian minggu okuli. Yakin di pengot tani jam 12 harus selesai semuanya. Ala neng mangapulian dulu, sektor luar. Masih pahusor-husor tadi minggu tak sadari minggu okuli. Nah perjolo, marilah kita memuliakan dan memahami firman yang sempurna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memahami, memuliakan firman yang sempurna itu dalam kehidupan sehari-hari. Firman yang sempurna sudah saya katakan tadi ialah Yesus Kristus. Dialah firman yang sempurna, firman yang menjadi manusia. Jadi itulah keunikan orang Kristen. Firman itu jadi manusia, berarti hidup. Kalau di agama lain, firman itu jadi kitab. Di agama lain, firman itu jadi kitab, menjadi benda mati. Tapi bagi orang Kristen, firman itu jadi manusia dan diam bersama-sama kita. Nanti di dalam Yohanes 1:14, 12, firman itu telah menjadi manusia. Artinya firman Allah itu telah menjelma dalam diri Yesus. Maka dia jadi hidup dan manusia, tidak terhenti di kitab. Jemolo tatutuk dua kitab pengganopari make hatari Jehovah di ngudutta. Hinarohon ini buka maganopari Alkitab asa mangulu hatai di rohatta. Malas dia nawamang menjadi bil sonari geleng-geleng surat. Oke. Sonari adong gerakan baru mencah Alkitab dengan mendengar. Warna Gebada, gerakan baca dan dengar Alkitab. Nanti buka Play Store di handphone, buat Gebada, gerakan baca dan dengar Alkitab. Maka di situ nanti kita akan mendengar Alkitab. Ada beberapa pilihan, ada 25 menit, 40 menit, 60 menit, dan 80 menit. Kalau kita pilih yang 25 menit, maka kita akan mendengar Alkitab Perjanjian Lama 17 menit. Lalu dia lompat nanti ke Perjanjian Baru 7 menit. Dan ditutup dengan doa melalui Mazmur 3 menit. Itu 25 menit. Jadi boy sambil menggoreng ikan, manang sambil manuci tabigi hari dewata. Firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman. Nanti ada musik-musiknya membantu kita mendengar firman Tuhan. Jadi mumpung di negara kita sudah ada itu, mari dengar. Anggun di negara asing di Cina tidak boleh dengar itu. Alkitab ini pun tidak boleh dilihat. Di rumah siapa ada Alkitab di Cina, dibunuh sampai sekarang. Jadi sekarang kita bebas membaca. Itu yang pertama, pahami dan muliakanlah firman yang sempurna itu. Yang kedua, marilah kita menggunakan firman Tuhan itu menjadi sumber hikmat kita. Jadi firman yang hidup itu, yaitu Yesus, itulah kita jadikan sumber hikmat kita. Tabayma debata marhiti Yesus Kristus gabi mual ni hadis hota
molo dang malohi ta mengajar ya anak kota ta persajari bibel wado mengajar dak dana dang malohi ta ini kita persajari bibel asa malohi ta sumber hikmat di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga, buatlah firman Allah itu jauh lebih berharga dari emas. Bagaimana caranya? Bangun pagi, dengarkan Alkitab kalau ibadah tadi, atau ambil Alkitab, baca Alkitab, karena itulah yang paling berharga. Firman Tuhan itulah yang paling berharga. Maka bangun pagi, carilah firman Tuhan, baca, renungkan, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Mau lihat tema Tuhan di berita naulina kubegi kami, paulihon roha pangalaho na pambayanan nami. Nunga hubegi kami, pati na sundeng gan ima Yesus Kristus. Marhitei di pudahon hatamot Tuhan, asa hupar sangapi kami, ibana di bagasan mulu nami si Ganopari. Jalo huweg kami ma Yesus firman yang hidup menggade sumber hikmat dohot habisuhon di nami si Ganopari. Jala hujahahani ma hatani di bata Ganopari asa umargai sian emas dohot perak. Pergugoy hai mengetusi mengalapati mangulahon hatamon di nami si Ganopari. Amin.